Tinggal di sebuah desa terpencil, Sigit, seorang bocah yatim piatu, harus berjuang keras demi menghidupi adiknya yang masih bayi dan neneknya yang sudah renta. Hidup dalam kekurangan, Sigit tak pernah mengeluh. Namun, segalanya berubah saat ia menemukan seorang wanita tua yang mengungkapkan sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hidup seorang bocah yatim piatu bernama Sigit. Usianya baru 10 tahun, namun beban hidup yang dipikulnya sudah jauh lebih berat dari anak-anak seusianya. Sigit tinggal bersama adiknya yang masih bayi, Rini, dan neneknya yang sudah sangat tua. Rumah mereka terbuat dari bambu, dengan atap yang mulai bocor karena usianya yang sudah puluhan tahun. Dinding rumah yang sempit tampak semakin suram, terutama saat hujan datang, mengguyur seluruh rumah yang sudah rapuh itu. Meski begitu, Sigit tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia bangun pagi sebelum ayam berkokok. Ia menggendong Rini yang terlelap di pelukannya dan pergi ke rumah tetangga untuk mencari pekerjaan. Kadang ia membantu mencuci piring, kadang membantu menggembalakan kambing, dan kadang hanya menjadi pengantar air bagi yang membutuhkan. Setiap pekerjaan kecil yang dilakukannya, meski tak seberapa, selalu ia syukuri. Meskipun jarang ada yang memberi imbalan banyak, Sigit selalu menyimpan sedikit untuk adiknya. Neneknya yang sudah renta dan tak mampu bergerak banyak hanya bisa duduk di kursi kayu di sudut rumah, memandangi Sigit dan Rini dengan tatapan penuh kasih sayang. Sigit tahu betul bahwa neneknya tak bisa lagi melakukan banyak hal. Satu-satunya harapan keluarga kecil itu ada padanya. Meski seringkali merasa lapar, Sigit tak pernah menunjukkan rasa lapar itu kepada adiknya. Ia lebih memilih untuk diam dan tetap tersenyum, meskipun hatinya terasa begitu kosong. Suatu pagi, Sigit bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya, memberikan sedikit rasa nyaman. Ia memandang keluar jendela, melihat sawah yang luas di hadapannya, dengan langit biru yang bersih. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, adiknya. Rini adalah segalanya baginya. Setiap senyum Rini memberi Sigit kekuatan lebih untuk terus bertahan, meski dunia seakan menekan mereka dari segala sisi. Dengan tekad yang kuat, Sigit mengambil langkah pertama di pagi itu, bersiap menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tanpa tahu apa yang akan datang, ia tahu satu hal, ia harus menjaga adiknya dengan segala cara yang ia bisa. Sejak kedua orang tua Sigit meninggal dunia dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu, hidupnya berubah drastis. Kehilangan itu tak hanya meninggalkan luka mendalam dalam hatinya, tapi juga mengubah arah hidupnya dan adiknya. Sigit yang dulunya adalah anak yang ceria, kini menjadi sosok yang lebih pendiam dan penuh tanggung jawab. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi orang tuanya, dan kini hanya neneknya yang menemaninya dan adiknya. Namun, neneknya sudah terlalu tua dan lemah untuk bekerja keras. Hidup mereka dipenuhi dengan kesederhanaan, bahkan lebih tepatnya, kekurangan. Rumah mereka yang kecil dan sudah rapuh itu tidak bisa memberikan banyak perlindungan dari hujan atau panas matahari. Sigit tak bisa meminta lebih banyak, hanya berharap hari esok bisa sedikit lebih baik dari hari ini. Makanan yang mereka makan hampir selalu terbatas. Kadang hanya nasi dengan sayur sederhana yang didapat dari hasil pertanian tetangga yang baik hati. Sigit selalu merasa bersyukur atas apa yang mereka miliki, meski seringkali ia harus menahan rasa lapar yang datang begitu mendalam. Setiap kali Sigit melihat adiknya yang mulai tumbuh besar, rasa khawatir selalu menghantui dirinya. Rini yang masih bayi itu seringkali menangis karena perut kosong, dan Sigit harus sabar menenangkannya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk adiknya. Namun terkadang, ia merasa kehabisan cara. Ia tak tahu harus bagaimana lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak ada pekerjaan tetap yang bisa ia dapatkan. Hanya pekerjaan serabutan yang kadang ada, kadang tidak. Semua pekerjaan itu hanya cukup untuk bertahan hidup, tidak lebih dari itu. Meskipun begitu, Sigit tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Selama neneknya masih ada, Sigit merasa dirinya bertanggung jawab penuh untuk merawatnya,
meski itu berarti harus berjuang lebih keras. Kadang-kadang, saat malam tiba dan ia duduk di samping nenek yang sedang tidur, Sigit merenung dalam hati, berharap agar adiknya bisa tumbuh besar dengan penuh kebahagiaan, tanpa merasakan kekurangan seperti yang ia alami. Ia ingin suatu hari bisa memberikan adiknya hidup yang layak, meskipun itu terasa begitu jauh dari jangkauannya sekarang. Namun, Sigit tahu satu hal pasti, ia akan berusaha keras untuk menjaga dan melindungi adiknya, apapun yang terjadi. Itu adalah janji yang ia pegang teguh. Bahkan ketika segalanya terasa semakin sulit. Hari-hari Sigit selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan perasaan cemas. Setiap kali matahari terbit, ia sudah mulai berlari mengejar harapan, meski seringkali ia merasa itu adalah usaha yang sia-sia. Sigit berkeliling desa, menawari jasa untuk mencuci piring, mengantar air, atau bahkan bekerja di kebun milik tetangga. Namun, hampir setiap hari ia hanya bisa membawa pulang beberapa koin receh atau sepotong roti. Sigit tahu betul bahwa itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, apalagi dengan keadaan nenek yang semakin lemah dan adiknya yang mulai tumbuh, membutuhkan lebih banyak perhatian dan makanan yang baik. Terkadang, saat kembali ke rumah setelah seharian bekerja, Sigit merasa lelah dan kecewa. Namun, ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk berhenti. Ia harus terus bergerak, meski hati ini mulai merasa lelah. Melihat adiknya yang menangis karena kelaparan atau neneknya yang semakin kurus karena kekurangan gizi, rasanya seperti sebuah pukulan berat yang tak pernah berhenti. Namun, Sigit tak pernah ingin menunjukkan kelemahannya. Ia tak ingin adiknya dan neneknya tahu bahwa dirinya juga merasa putus asa. Di malam hari, ketika semuanya sudah tidur, Sigit duduk sendiri di pojok rumah, memandangi langit yang gelap. Dulu, ia sering sekali berharap bisa menjadi anak yang bahagia, yang bisa memberi kebahagiaan kepada orang tuanya. Namun, kini ia hanya bisa berharap agar besok ada rezeki yang lebih baik. Ia ingin sekali bisa memberi makanan lebih untuk neneknya, bisa membeli susu yang baik untuk adiknya. Tapi kenyataan berkata lain. Ia hanya bisa berdoa dan berharap agar Tuhan memberikan jalan keluar. Namun, rasa cemas itu tak pernah bisa hilang. Sigit tahu bahwa jika mereka tidak mendapatkan bantuan, hidup mereka akan semakin sulit. Setiap hari ia terbangun dengan perasaan gelisah, takut jika suatu saat nanti mereka akan benar-benar kehabisan segalanya. Rini, adiknya, sudah terlalu sering menangis karena rasa lapar. Neneknya bahkan lebih sering terbaring lemah, tak mampu lagi bangkit dari tiduran panjangnya. Sigit merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berujung. Ia tidak tahu bagaimana harus keluar dari kesulitan ini. Namun, meskipun rasa takut dan cemas selalu ada satu hal yang selalu membuat Sigit tetap tegar, adiknya. Ia tidak bisa membiarkan Rini menderita lebih lama lagi. Itu adalah dorongan yang membuatnya terus berusaha, meskipun setiap langkah terasa berat dan penuh rintangan. Baginya, kebahagiaan adiknya adalah hal yang paling penting di dunia ini. Sigit tahu bahwa meskipun ia harus menanggung beban yang begitu besar, ia tidak akan pernah menyerah. Ia harus bertahan, demi adiknya. Suatu pagi yang cerah, Sigit terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjangnya, menatap adiknya yang tertidur lelap di sebelahnya, dan neneknya yang duduk di kursi kayu, terlelap dengan pandangan kosong. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya, seakan memberikan semangat baru. Sigit tahu bahwa hari ini ia harus berusaha lebih keras, mencari cara agar adiknya bisa tidur dengan kenyang, dan neneknya bisa merasakan sedikit kehangatan dalam hidupnya. Namun, meski tekad itu begitu kuat, ia tetap merasa tertekan dengan beratnya kehidupan yang harus ia jalani. Saat Sigit keluar untuk mencari pekerjaan, ia melewati jalan setapak yang biasa ia lewati setiap hari. Pagi itu, udara terasa lebih segar, dan suara burung berkicau di pepohonan menambah kedamaian suasana. Namun, langkah Sigit tiba-tiba terhenti saat ia melihat seorang wanita tua terkulai lemah di pinggir jalan. Wanita itu tampak sangat kurus, mengenakan pakaian lusuh, dan wajahnya penuh kerutan. Sigit merasa sedikit ragu, namun ia tahu bahwa sebagai sesama manusia, ia harus membantu. Dengan hati-hati, Sigit mendekati wanita tua itu. "Nenek, apakah nenek baik-baik saja?"
Tanya Sigit dengan lembut, meski hatinya penuh kecemasan. Wanita itu mengangkat pandangannya yang lemah dan memandang Sigit dengan mata kosong. Saya hanya ingin tidur. Jawab wanita itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Suara yang penuh keletihan. Sigit tidak berpikir panjang. Ia tahu bahwa wanita ini membutuhkan bantuan. Dengan hati-hati, ia membimbing wanita itu berdiri dan menuntunnya menuju rumah kecil mereka. Di sepanjang jalan, wanita itu hanya terdiam. Namun Sigit merasakan sebuah keheningan yang begitu dalam. Ia merasa ada sesuatu yang misterius tentang wanita ini. Namun ia tidak ingin berpikir banyak. Yang terpenting baginya adalah memastikan wanita itu bisa mendapatkan tempat beristirahat dan makan. Sesampainya di rumah, nenek Sigit yang sudah tua itu hanya bisa memandang dengan mata nanar. Ia tak lagi mampu berbuat banyak. Namun hatinya penuh kasih sayang. Ia menyambut wanita itu dengan tangan yang lemah, menawarkan tempat tidur di sudut rumah yang kosong. Sigit, meski lapar dan lelah, tetap berusaha memberi yang terbaik. Ia menyisihkan sedikit makanan yang mereka punya untuk diberikan kepada wanita tua itu. Meski itu berarti ia harus menahan rasa lapar yang semakin dalam. Hari-hari berikutnya, wanita itu tinggal bersama mereka. Sigit dan neneknya merawatnya dengan penuh kasih. Meski tak banyak yang bisa mereka beri, mereka tetap berusaha untuk saling menguatkan. Sigit tak tahu mengapa ia merasa begitu terikat dengan wanita ini, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa kedatangan wanita itu bukan kebetulan. Dalam hati, Sigit hanya berharap agar kehidupannya bisa sedikit berubah, agar ia bisa memberikan yang lebih baik untuk nenek dan adiknya. Beberapa hari setelah wanita tua itu tinggal bersama mereka, kehidupan Sigit dan neneknya terasa sedikit lebih ringan. Wanita itu, meski sangat lemah dan tak mampu banyak bergerak, memberikan kehangatan yang berbeda di rumah itu. Setiap pagi, Sigit dan neneknya akan bangun lebih awal, mempersiapkan sarapan sederhana, dan duduk bersama wanita tua itu. Meskipun makanan yang mereka miliki tidak banyak, mereka berusaha sebaik mungkin untuk berbagi dengan wanita itu. Rini, adiknya, meski masih bayi, mulai merasa nyaman dengan kehadiran nenek tua itu. Ada sesuatu yang menenangkan dalam suasana rumah mereka, meskipun hidup mereka tetap jauh dari kata cukup. Namun, semakin hari, Sigit mulai merasa ada yang aneh. Nenek tua itu tidak pernah banyak bicara tentang masa lalunya. Setiap kali Sigit bertanya lebih jauh, wanita itu selalu mengalihkan pembicaraan atau hanya tersenyum lemah. Meskipun begitu, ada sesuatu dalam diri wanita itu yang terasa begitu misterius, sesuatu yang sulit dijelaskan. Sigit tak bisa mengabaikan perasaan itu. Wanita itu tampaknya bukan sembarang orang. Ada tatapan kosong di matanya yang kadang membuat Sigit merasa tidak nyaman. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Sigit duduk di luar rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dari sawah di sekitar rumah. Ia merasa sedikit lega setelah seharian bekerja keras, meskipun itu tidak menghasilkan banyak. Namun, tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat wanita tua itu berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan tatapan yang tajam dan serius. "Nak Sigit," suara wanita itu terdengar lemah, namun ada kekuatan dalam nada bicaranya. "Saya harus memberitahu kamu sesuatu. Ada hal yang sangat penting yang perlu kamu ketahui," katanya pelan. Sigit merasa ada sesuatu yang mendesak dalam suara wanita itu. Ia mengangguk dan mempersilakan wanita itu untuk duduk di sampingnya. Wanita itu mulai bercerita. "Saya bukan orang biasa seperti yang kamu kira," katanya, sambil menatap jauh ke depan. "Saya adalah orang yang dulu memiliki segalanya. Tapi saya kehilangan semuanya karena keluarga saya. Mereka meninggalkan saya begitu saja. Saya memilih untuk hidup sederhana, jauh dari semua harta yang pernah saya miliki. Tapi kini, saya sudah terlalu tua, dan sudah saatnya saya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik kalian." Sigit terdiam mendengar kata-kata wanita itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia dengar terasa begitu berat dan membingungkan. "Apa maksudnya, Nenek?" tanya Sigit pelan, meski hatinya berdebar. Wanita itu hanya menggelengkan kepala.
Suatu saat nanti, kamu akan tahu. Tapi, untuk sekarang, cukup bagi kamu dan adikmu untuk tahu bahwa hidup kalian akan berubah. Sigit hanya bisa terdiam, tak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud oleh wanita tua itu. Namun, ada perasaan yang mengganggu dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebaikan yang ditunjukkan wanita itu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya dan adiknya selamanya. Seiring berjalannya waktu, wanita tua itu semakin jarang berbicara tentang masa lalunya. Namun, Sigit mulai merasakan perubahan yang tak terduga di dalam rumah mereka. Meskipun kondisi fisik wanita itu semakin lemah, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh Sigit, sesuatu yang membuatnya merasa lebih tenang. Hari-hari yang sebelumnya penuh kekhawatiran kini terasa lebih ringan. Mungkin karena wanita itu, meskipun tak banyak membantu, telah memberi kehadiran yang memberikan kedamaian bagi Sigit dan neneknya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Sigit, yang setiap hari pergi mencari nafkah, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Makanan yang mereka punya semakin sedikit, dan Rini, adiknya, semakin sering menangis karena kelaparan. Meskipun demikian, Sigit tetap berusaha keras agar nenek dan adiknya tidak merasakannya. Ia mulai mengambil pekerjaan lebih banyak, bahkan pekerjaan yang lebih berat. Meskipun itu seringkali membuat tubuhnya lelah dan sakit. Ia merasa tak ada pilihan lain. Ia harus bertahan untuk mereka. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Sigit kembali ke rumah setelah bekerja keras seharian, ia mendapati bahwa wanita tua itu sudah tidak ada di tempat tidurnya. Posisinya kosong, hanya ada secarik surat yang tergeletak di atas meja. Sigit merasa cemas, dan hatinya berdegup kencang. Ia segera mengambil surat itu dan membacanya dengan cemas. Terima kasih, Nak Sigit, atas segala kebaikan yang telah kamu berikan. Namun, kini saatnya aku pergi. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku lakukan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku adalah orang yang dulunya memiliki segalanya. Tanah, harta, dan kekuasaan. Semua itu kini milikmu. Janganlah takut. Nak, segala yang aku tinggalkan untukmu, semoga bisa memberi harapan baru. Terima kasih atas segala kebaikanmu, dan semoga Tuhan selalu menyertaimu. Surat itu membuat Sigit terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dibacanya. Wanita itu, yang selama ini ia bantu, ternyata memiliki harta yang sangat besar yang diwariskan untuknya. Sigit tak tahu harus bagaimana. Ia merasa cemas, bingung, dan tidak tahu apakah ia benar-benar siap untuk menerima semua itu. Apalagi, ia tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan wanita itu pasti memiliki alasan yang mendalam. Sigit tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan warisan yang tiba-tiba datang begitu saja. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia merasa ada kekuatan besar dalam diri wanita itu yang mungkin sudah mempersiapkan semuanya untuknya. Ia menyimpan surat itu di dalam saku dan bergegas pergi ke tempat yang disebutkan dalam surat, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang warisan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Hari-hari berikutnya, Sigit merasa semakin tertekan dengan apa yang baru saja ia baca dalam surat wanita tua itu. Warisan yang tiba-tiba jatuh ke tangannya menjadi sebuah beban baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun ia tahu bahwa harta itu bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan adiknya, Sigit merasa ragu. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan. Ia hanya ingin bisa memberi makan adiknya dengan cukup, dan merawat neneknya dengan kasih sayang. Semua yang selama ini ia lakukan adalah untuk mereka, tanpa memikirkan uang atau harta. Namun, kehadiran warisan itu seperti menantangnya untuk menghadapi dunia yang belum pernah ia kenal. Setiap kali ia memikirkan warisan itu, rasa takut dan cemas menghampiri. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tanah dan harta yang diwariskan wanita tua itu. Apakah ia harus menjual semuanya dan hidup dengan uang itu? Ataukah ia harus mempertahankan semuanya demi nama baik wanita itu? Bagaimana jika segala sesuatu yang ia miliki justru membuat hidupnya semakin rumit? Sigit merasa bingung. Di satu sisi, ia tahu bahwa warisan itu bisa menyelesaikan banyak masalah mereka, memberi makan adiknya yang terus menangis karena kelaparan, merawat nenek yang semakin lemah, dan mungkin, bahkan memberikan mereka rumah yang layak huni.
Namun, di sisi lain, ia merasa tidak siap dengan semua itu. Ia tidak tahu bagaimana mengelola tanah dan harta sebanyak itu. Ia merasa tidak punya keahlian dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang memiliki ambisi dan keinginan untuk menguasai. Pada suatu sore, Sigit memutuskan untuk mengunjungi tempat yang disebutkan dalam surat wanita tua itu, berharap menemukan jawaban. Ia mengikuti petunjuk dalam surat yang membawa dirinya ke sebuah desa kecil di luar desa mereka. Di sana, ia bertemu dengan seorang pengacara tua yang tampak sangat serius dan profesional. Pengacara itu menatap Sigit dengan mata tajam dan berkata, "Saya tahu mengapa kamu datang. Wanita itu sudah mempersiapkan semuanya untukmu. Semua yang ada di sini adalah hakmu sekarang. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang harta. Ini tentang apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini." Sigit merasa semakin tertekan. Kata-kata pengacara itu seperti menambah beban di pundaknya. "Apa yang saya harus lakukan dengan semuanya, Pak?" tanya Sigit. Suaranya terdengar penuh kebingungan. Pengacara itu hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Kamu yang harus menentukan jalan hidupmu. Warisan ini hanya alat. Bagaimana kamu menggunakannya akan menentukan masa depanmu dan adikmu. Jangan biarkan itu merusak hidupmu, Sigit." Sigit hanya bisa menatap pengacara itu dengan tatapan kosong. Semua terasa begitu berat. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi dunia yang sama sekali baru baginya. Namun, ia tahu satu hal, ia harus membuat keputusan yang tepat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk adiknya yang masih bayi dan nenek yang sudah sangat renta. Hati Sigit penuh dengan keraguan, tetapi juga dengan harapan. Ia harus mencari cara untuk membuat hidup mereka lebih baik tanpa kehilangan arah. Setelah pertemuannya dengan pengacara itu, Sigit merasa semakin bingung. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang belum terjawab. Warisan yang seharusnya membawa kebahagiaan malah memberi tekanan yang sangat besar dalam hidupnya. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan atau popularitas. Sigit hanya ingin hidup tenang, dengan adiknya yang sehat dan neneknya yang tersenyum bahagia. Namun, dengan warisan yang kini berada di tangannya, segala sesuatunya berubah drastis. Sesampainya di rumah, Sigit langsung duduk di pojok ruangan, memegang surat dari wanita tua itu. Ia merasakan beban yang begitu berat. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bersyukur atas apa yang didapatnya atau justru merasa takut dengan segala tanggung jawab yang datang bersamanya. Ketika ia memandangi adiknya yang tertidur lelap di pangkuannya, perasaan cemas itu semakin dalam. Bagaimana jika ia tidak bisa memenuhi harapan wanita tua itu? Bagaimana jika semua ini justru membawa kehancuran? Di malam yang sunyi itu, Sigit duduk sendiri di luar rumah, memandang bintang yang bersinar terang di langit. Desiran angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, namun ia tidak merasakan kedamaian seperti biasanya. Dalam keheningan, pikirannya melayang kembali pada kata-kata pengacara wanita tua itu. Warisan ini bukan hanya tentang harta. Ini tentang apa yang akan kamu lakukan dengan semua ini. Sigit merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Ia bisa saja menjual semua harta yang didapat dan menggunakan uangnya untuk membangun kehidupan yang lebih layak untuk mereka. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Ia merasa jika semua itu didapat dengan cara yang tidak sepenuhnya benar, keputusan itu akan mengubah hidupnya dan adiknya selamanya. Dan Sigit tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tipu daya dan ambisi. Ia teringat betapa kerasnya ia berjuang untuk bertahan hidup selama ini tanpa mengandalkan siapapun. Apakah ia bisa mengubah cara pandangnya tentang hidup hanya karena warisan yang datang begitu tiba-tiba? Pada keesokan harinya, Sigit memutuskan untuk kembali ke tempat yang ia kunjungi sebelumnya, ke desa tempat pengacara itu tinggal. Ia merasa bahwa untuk bisa membuat keputusan yang benar, ia perlu lebih banyak belajar tentang apa yang sebenarnya ia hadapi. Dengan tekad yang lebih kuat, Sigit pergi menemui pengacara itu lagi. Ia ingin tahu lebih banyak tentang warisan yang ditinggalkannya dan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Sigit tahu bahwa tak ada jalan yang mudah dalam hidup ini, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Ia harus membuat pilihan yang tepat, untuk dirinya dan untuk adiknya yang berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Sigit tiba di desa tempat pengacara itu tinggal dengan perasaan cemas yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia tahu, setiap keputusan yang ia ambil sekarang akan menentukan arah hidupnya. Hanya dengan keberanian untuk menggali lebih dalam, ia mungkin bisa menemukan jalan yang tepat. Setelah beberapa menit berjalan menyusuri jalan desa yang sepi, Sigit akhirnya sampai di rumah pengacara tersebut. Rumah itu terlihat cukup besar dan berbeda dengan rumahnya yang sederhana. Tak ada rasa iri di hati Sigit, hanya perasaan bingung dan gelisah yang semakin kuat. Pengacara itu sudah menunggunya di depan rumah. Tampaknya sudah mengetahui kedatangan Sigit. Dengan senyum tipis, pengacara itu mempersilakan Sigit masuk ke ruang tamu yang teratur rapi. Mereka duduk berhadapan di meja kayu yang sederhana, sementara Sigit tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Pengacara itu memandangnya dengan tatapan yang tenang dan penuh pengertian, seakan tahu bahwa Sigit sedang dilanda kebingungan yang luar biasa. "Ada hal yang ingin kamu ketahui, Nak Sigit?" tanya pengacara itu. Suaranya rendah namun penuh makna. Sigit mengangguk perlahan, dan kemudian dengan suara pelan, ia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa maksud semua ini? Wanita itu, dia benar-benar meninggalkan semua harta untuk saya? Saya merasa tidak pantas. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan semua ini." Pengacara itu menghela napas panjang, seperti menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Sigit, warisan ini bukan hanya sekedar tanah atau uang yang bisa kamu pegang. Ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepadamu." Wanita itu, meskipun tampak biasa-biasa saja, adalah seorang yang pernah memiliki segalanya. Ia melepaskan semua itu bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tahu bahwa kadang, kebahagiaan sejati tidak datang dari harta. Ia ingin memberikanmu kesempatan untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Sigit terdiam, mencoba mencerna kata-kata pengacara itu. "Jadi, semua ini bukan hanya tentang uang atau tanah?" tanyanya, mencari kepastian. "Tidak," jawab pengacara itu dengan tegas. "Ini tentang bagaimana kamu mengelola hidupmu ke depan." Wanita itu tahu betul bahwa hidup bukan hanya soal memiliki, tetapi tentang memberi dan bertanggung jawab. Ia ingin kamu memanfaatkan warisan ini untuk kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Terutama untuk adikmu dan nenekmu. Mereka bergantung padamu. Mendengar kata-kata itu, Sigit merasa seolah ada sesuatu yang terbuka di dalam dirinya. Ia mulai memahami apa yang dimaksud pengacara itu. Warisan yang ia terima bukanlah beban, melainkan sebuah kesempatan untuk membuat perubahan. Namun, tanggung jawab itu juga terasa sangat besar. Sigit tahu, dengan kekuatan yang baru ia rasakan, ia harus mencari cara untuk menggunakan harta tersebut dengan bijak. Ia tidak boleh membuat kesalahan yang akan merusak masa depannya. Setelah berbicara lebih lama, pengacara itu memberikan Sigit beberapa dokumen yang harus ia pelajari. "Jangan khawatir," kata pengacara itu. "Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Saya akan membantu menjelaskan semuanya. Dan pastikan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi ingat, Sigit, apapun yang kamu pilih, itu adalah keputusanmu. Saya hanya memberikan informasi. Jalan hidupmu ada di tanganmu." Sigit mengangguk pelan. Ia merasa lebih ringan setelah berbicara dengan pengacara itu, meskipun tanggung jawab yang ada di pundaknya semakin besar. Ketika ia keluar dari rumah pengacara itu, ia menatap langit biru di atasnya. Sekarang, ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, dan ia harus siap menghadapi semua itu. Keputusan yang ia ambil sekarang akan menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga masa depan adiknya dan neneknya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan pengacara, Sigit kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang. Ia telah memutuskan untuk menerima warisan itu, namun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Sigit tahu, jika ia mengelola warisan ini dengan bijak, ia bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk adiknya dan neneknya. Namun, rasa cemas tetap menghantuinya, karena ia merasa seperti sedang memasuki dunia yang sama sekali baru, dunia yang jauh dari apa yang pernah ia kenal.
Saat Sigit tiba di rumah, ia melihat Rini, adiknya yang masih bayi, sedang tertidur dengan lelap di kasur kecilnya. Neneknya, yang sudah sangat renta, duduk di kursi kayu di sudut ruangan. Matanya yang sudah mulai kabur memandang Sigit dengan penuh kasih sayang. Sigit mendekat, duduk di samping neneknya, dan memandangi wajah tua yang penuh kerutan itu. Ia tahu bahwa neneknya tidak akan bisa bertahan lama jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup mereka. "Sigit, nak," kata neneknya dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu sudah dewasa sekarang. Saya tahu apa yang kamu lakukan sudah luar biasa. Teruskan usaha kamu. Nak, apapun yang terjadi, jangan pernah lupakan keluarga." Sigit menatap neneknya, mata yang penuh rasa sayang dan sekaligus kesedihan. Ia tahu, neneknya tidak akan bertahan lama, dan ia harus melangkah maju untuk memastikan adiknya dan neneknya memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi ia merasa ragu. Apa yang bisa ia lakukan dengan semua kekayaan ini? Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh perjuangan dan dunia baru yang penuh dengan tanggung jawab besar. Pada malam itu, ketika semuanya sudah tidur, Sigit duduk sendirian di luar rumah. Ia menatap bintang-bintang di langit, merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Ketika ia kembali ke dalam rumah, ia memandangi surat wasiat yang diberikan oleh wanita tua itu. Surat itu kini menjadi simbol dari tanggung jawab yang harus ia pikul. Sigit tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Ia harus bisa mengelola semua ini dengan hati-hati, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan adiknya yang masih sangat kecil. Hari-hari setelahnya, Sigit mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk mengelola warisan tersebut. Ia mulai menghubungi beberapa orang yang bisa membantunya memahami bagaimana cara mengelola tanah dan harta yang diberikan. Meskipun ia tidak pernah belajar tentang dunia bisnis atau pengelolaan aset, Sigit merasa semakin yakin bahwa ia bisa belajar. Ia tidak akan membiarkan warisan ini mengubah dirinya menjadi seseorang yang rakus atau egois. Ia hanya ingin menggunakan segala yang diberikan untuk membawa kebaikan bagi keluarga kecilnya. Namun, di balik semua itu, Sigit merasa seperti sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus meraih kesuksesan untuk masa depan adiknya. Di sisi lain, ia takut kehilangan arah dan terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa menjadi orang yang mampu mengelola warisan ini dengan bijaksana? Tetapi, satu hal yang pasti, Sigit akan berjuang keras untuk memastikan bahwa hidup adiknya dan neneknya tidak lagi penuh dengan kesulitan. Beberapa minggu setelah menerima warisan tersebut, Sigit mulai merasakan dampaknya. Ia berhasil membeli sedikit tanah dan membuka usaha kecil-kecilan, yang pelan-pelan mulai berkembang. Sigit merasa sedikit lega, karena akhirnya ia bisa memberikan makanan yang cukup untuk Rini dan neneknya. Namun, meski hidup mereka sudah mulai membaik, ada rasa hampa yang tak bisa dihapuskan. Harta yang datang begitu tiba-tiba ini tidak memberikan kebahagiaan sejati. Sigit merasa kehilangan arah, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang hilang dalam hidupnya. Suatu hari, saat Sigit sedang duduk di depan rumah, memandangi Rini yang bermain di halaman, ia merasa ada yang tidak beres. Hatinya tiba-tiba terasa sangat berat. Ketika ia menatap adiknya yang tertawa riang, ingatannya kembali kepada wanita tua yang pernah tinggal bersama mereka. Semua yang terjadi, mulai dari pertemuannya dengan wanita itu hingga warisan yang diterimanya, terasa seperti sebuah peringatan. Sebuah peringatan yang membuatnya sadar akan satu hal, bahwa meskipun ia bisa mengubah nasib mereka, kebahagiaan sejati tidak datang dari harta. Pada malam yang sama, Sigit terjaga dan memandang bintang-bintang di luar rumah. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya kini lebih mudah, ia masih merasa kekosongan dalam dirinya. Ia mulai merenung, mengenang masa-masa ketika ia hidup dengan penuh perjuangan, tanpa harta, namun dengan cinta yang tulus untuk keluarga. Ia merindukan kehidupan yang lebih sederhana, kehidupan yang tidak terlalu dibebani oleh kekayaan atau status. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang belum sepenuhnya ia pahami. Pagi-pagi sekali, Sigit memutuskan untuk mengunjungi tempat yang pernah disebutkan wanita tua itu.
Ia ingin mendapatkan jawaban atas perasaannya yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Di sana, di sebuah hutan yang terpencil, Sigit menemui seorang pria yang mengaku sebagai sahabat lama wanita tua itu. Pria itu menjelaskan bahwa wanita tua tersebut memang sengaja meninggalkan warisan itu untuk Sigit, karena ia melihat potensi besar dalam dirinya. Namun, warisan itu bukan untuk membuat Sigit kaya raya, melainkan untuk memberinya kekuatan untuk membantu orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan harta ini adalah ujian hidupmu, kata pria itu. Jangan biarkan harta menguasai hatimu, Sigit. Ingatlah, kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersih dan tujuan yang lebih besar daripada diri sendiri. Sigit mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa seolah-olah semua yang ia rasakan selama ini mulai terjawab. Ia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sigit memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar harta yang diterimanya untuk membantu anak-anak yatim piatu dan keluarga-keluarga miskin di desanya. Ia tidak ingin warisan itu hanya membuatnya hidup mewah, tetapi ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi kembali kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan tekad yang baru, Sigit kembali ke rumah dan mulai merencanakan bagaimana cara membangun sebuah yayasan kecil yang bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Ia mengajak Nenek dan Rini untuk ikut serta dalam misi ini, memastikan bahwa hidup mereka dipenuhi dengan kasih sayang dan memberi. Sigit tidak lagi merasakan kebingungan yang sama seperti dulu. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mendapatkan banyak, kebahagiaan sejati adalah tentang memberi dan berbagi. Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan hidup masih ada, Sigit merasa lebih kuat dan lebih damai. Ia tidak lagi terjebak oleh harta, karena ia telah menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidup, keluarga, kasih sayang, dan berbagi dengan sesama. Sigit sadar bahwa meskipun ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga, seperti kebahagiaan masa kecilnya, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, makna hidup yang sesungguhnya. Dan dengan itu, cerita hidup Sigit berlanjut, tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran, tetapi oleh kebahagiaan yang datang dari dalam hatinya.